Selamat malam. Di sini saya akan membacakan peraturan peserta Legion 2025. Peraturan hanya dibacakan satu kali. Peserta diizinkan untuk bertanya sesuai dengan poin yang sedang dibacakan. Harap diperhatikan. Pembacaan peraturan. 1. Peserta diwajibkan kondusif selama pembacaan peraturan berlangsung. 2. Pembacaan peraturan hanya dilakukan satu kali. 3. Peserta diwajibkan untuk memperhatikan saat pembacaan peraturan berlangsung. 4. Peserta diperbolehkan bertanya setelah diizinkan oleh pembaca peraturan. 5. Peserta wajib mengangkat tangan jika ingin mengajukan pertanyaan. 6. Maksimal pertanyaan pada setiap poin peraturan adalah 2 pertanyaan. 7. Peserta tidak diperkenankan bertanya mengenai poin yang dibacakan sebelumnya. 8. Peserta hanya dapat menanyakan seputar poin yang sedang dibacakan. Pasal 1. Peraturan Umum. 1. Mahasiswa Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa 2025 disebut IGER, dan mahasiswi Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa 2025 disebut LOGI. Apakah ada pertanyaan? Apa yang dimaksud IGER dan LOGI? Baik, akan saya jawab. IGER merupakan sebutan resmi bagi mahasiswa Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa 2025. Sedangkan LOGI merupakan sebutan resmi bagi mahasiswi Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa 2025 selama rangkaian Legion 2025. Apakah terjawab? Mengapa digunakan penyebutan IGER dan LOGI? Baik, akan saya jawab. Penyebutan tersebut telah ditetapkan sebagai identitas resmi mahasiswa dan mahasiswi Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa 2025 selama rangkaian Legion 2025. Apakah terjawab? Kapan penyebutan IGER dan LOGI mulai diberlakukan? Baik, akan saya jawab. Penyebutan IGER dan LOGI diberlakukan selama seluruh rangkaian Legion 2025 berlangsung. Apakah terjawab? 2. IGER dan LOGI wajib menjunjung tinggi norma-norma agama dan kesusilaan. Apakah ada pertanyaan? Apa kewajiban IGER dan LOGI terhadap norma agama dan kesusilaan? Baik, akan saya jawab. IGER dan LOGI wajib menghormati norma agama dan menjaga kesusilaan selama mengikuti seluruh rangkaian Legion 2025. Mengapa IGER dan LOGI diwajibkan menjunjung tinggi norma agama dan kesusilaan? Baik, akan saya jawab. Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan Legion 2025 yang tertib, aman, dan saling menghormati. Apakah terjawab? Dalam kondisi apa kewajiban menjaga norma agama dan kesusilaan berlaku? Baik, akan saya jawab. Ketentuan tersebut berlaku selama seluruh rangkaian Legion 2025 berlangsung. Apakah terjawab? 3. IGER dan LOGI wajib menjaga kedisiplinan, mematuhi serta melaksanakan peraturan Legion 2025 dan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Telkom. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Peraturan apa saja yang wajib dipatuhi oleh IGER dan LOGI? Baik, akan saya jawab. Seluruh peraturan Legion 2025 dan peraturan Universitas Telkom. Apakah terjawab? Mengapa IGER dan LOGI wajib mematuhi peraturan tersebut? Baik, akan saya jawab. Peraturan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Legion 2025 dan wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Apakah terjawab? Apa konsekuensi apabila IGER dan LOGI tidak mematuhi peraturan? Baik, akan saya jawab. Setiap pelanggaran akan dikenakan konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku pada Legion 2025. Apakah terjawab? 4. IGER dan LOGI wajib menjaga nama baik institusi dan sivitas akademika Universitas Telkom, khususnya Fakultas Rekayasa Industri. Apakah ada pertanyaan?
Silakan peserta untuk bertanya. Apa yang dimaksud dengan menjaga nama baik institusi dan sivitas akademika Universitas Telkom? Baik, akan saya jawab. Menjaga sikap, perilaku, dan tindakan agar tidak merugikan nama baik Universitas Telkom, Fakultas Rekaya Industri, serta seluruh sivitas akademika. Mengapa Iger dan Logi diwajibkan menjaga nama baik institusi? Baik, akan saya jawab. Mahasiswa Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa 2025 merupakan bagian dari sivitas akademika Universitas Telkom, sehingga berkewajiban menjaga nama baik institusi. Apakah terjawab? Dalam kondisi apa kewajiban menjaga nama baik institusi berlaku? Baik, akan saya jawab. Ketentuan tersebut berlaku selama menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Telkom. Apakah terjawab? Pasal 2. Peraturan khusus. 1. Iger dan Logi wajib mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Bagaimana jika tidak mematuhi peraturan? Baik, akan saya jawab. Akan mendapatkan sanksi sesuai sanksi yang telah ditetapkan. Apakah terjawab? Peraturan yang dimaksud apa saja? Baik, akan saya jawab. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang sudah ditetapkan. Apakah terjawab? Peraturan ini berlaku sampai kapan? Baik, akan saya jawab. Peraturan berlaku sampai Legion 2025 selesai. 2. Iger dan Logi wajib mengikuti seluruh rangkaian acara Legion 2025 sampai selesai. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Mengapa kita wajib mengikuti seluruh rangkaian Legion? Baik, akan saya jawab. Sebagai syarat kelulusan Legion 2025. Apakah terjawab? Bagaimana kalau jadwal Legion bertabrakan dengan jadwal kuliah? Baik, akan saya jawab. Silakan menghubungi CP perizinan yang sudah ditetapkan. Apakah terjawab? Bagaimana kalau saya sakit dan tidak memungkinkan untuk mengikuti rangkaian Legion? Baik, akan saya jawab. Silakan menghubungi CP perizinan yang sudah ditetapkan. 3. Iger dan Logi wajib melaksanakan dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Panitia Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Tugasnya seperti apa? Baik, akan saya jawab. Perihal tugas akan diinformasikan lebih lanjut oleh Panitia Legion 2025. Apakah terjawab? Bagaimana jika saya tidak mengerjakan tugas? Baik, akan saya jawab. Akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Apakah terjawab? Kenapa kita wajib mengerjakan tugas? Baik, akan saya jawab. Tugas wajib diselesaikan sebagai syarat kelulusan Legion 2025. Apakah terjawab? 4. Iger dan Logi wajib mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apakah boleh menggunakan pakaian dengan model yang beda tapi warnanya sama? Baik, akan saya jawab. Silakan menggunakan pakaian sesuai ketentuan Legion 2025. Apakah terjawab? Untuk ketentuan berpakaian, apakah boleh mengenakan kemeja berlengan pendek? Baik, akan saya jawab. Silakan menggunakan pakaian sesuai ketentuan Legion 2025. Kalau saya salah pakaian gimana, Kak? Baik, akan saya jawab. Tidak ada toleransi dan akan ada sanksi yang berlaku. Apakah terjawab? 5. Iger dan Logi wajib menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan Legion 2025 selama berada di lingkungan kampus Universitas Telkom dan selama berjalannya acara Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Gimana kalau salah atribut?
Baik, akan saya jawab. Silahkan kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Apakah terjawab? Apakah boleh merokok dan vape saat menggunakan atribut? Baik, akan saya jawab. Peserta tidak diperbolehkan merokok dan vape saat menggunakan atribut Legion 2025. Apakah terjawab? Kapan atribut wajib digunakan? Baik, akan saya jawab. Peserta diwajibkan menggunakan atribut setiap hari selama Legion 2025 masih berjalan. Apakah terjawab? 6. Peserta berhak memperoleh penjelasan tentang peraturan Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Pada siapa saja peserta dapat menanyakan perihal peraturan Legion. Baik, akan saya jawab. Pertanyaan dapat diajukan. Baik, saya ulangi. Pertanyaan dapat diajukan langsung kepada OCRDS atau menyampaikan pertanyaan melalui struktur angkatan untuk dikumpulkan. Apakah terjawab? Kapan penjelasan mengenai peraturan Legion 2025 akan disampaikan kepada peserta? Baik, akan saya jawab. Peraturan Legion 2025 sedang dibacakan. Diharap seluruh peserta untuk mendengar dan menyimak dengan baik. Apakah terjawab? Bagaimana jika peserta belum bisa memahami mengenai penjelasan tentang peraturan? Baik, akan saya jawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada teman terdekat atau struktural angkatan apabila memerlukan bantuan terkait peraturan Legion 2025. Apakah terjawab? 7. Peserta berhak bertanya dan memperoleh jawaban yang berhubungan dengan Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Bagaimana jika pertanyaan tidak dijawab oleh OC Legion? Baik, akan saya jawab. Dapat dipastikan pertanyaan akan dijawab oleh OC Legion 2025. Apakah terjawab? Untuk rangkaian selanjutnya seperti apa? Baik, akan saya jawab. Untuk kegiatan selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh Panitia Legion 2025. Apakah terjawab? Bagaimana jika peserta malu atau segan bertanya kepada OC Legion 2025? Baik, akan saya jawab. Peserta diperbolehkan untuk bertanya kepada struktur angkatan sebagai jembatan informasi. 8. Peserta berhak mendapatkan nilai kelulusan dari Panitia Legion 2025 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Untuk kategori penilaiannya bagaimana? Baik, akan saya jawab. Silakan untuk mengikuti seluruh proses rangkaian dan mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah terjawab? Bagaimana cara agar kita tahu kalau kita lulus Legion? Baik, akan saya jawab. Hasil kelulusan akan diumumkan secara resmi oleh Panitia Legion 2025. Apakah terjawab? Apakah seluruh peserta akan mendapatkan informasi mengenai hasil kelulusan? Baik, akan saya jawab. Dapat dipastikan seluruh peserta Legion 2025 akan mendapatkan informasi mengenai hasil kelulusan. Apakah terjawab? 9. Rambut untuk Iger dan Logi wajib hitam. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Bagaimana jika rambut berwarna tetapi selama rangkaian menggunakan kerudung? Baik, akan saya jawab. Silahkan kepada Iger dan Logi untuk mematuhi peraturan. Apakah terjawab? Bagaimana jika dari lahir rambutnya tidak berwarna hitam? Baik, akan saya jawab. Silahkan memberikan bukti yang jelas dan valid kepada OCRDS. Apakah terjawab? Bagaimana jika rambutnya berwarna coklat gelap mendekati hitam? Baik, akan saya jawab. Diharap untuk seluruh peserta Legion 2025 untuk mengikuti peraturan yang telah diberikan. 10. Rambut untuk Iger harus rapi dan formal. Potongan rambut tidak menyentuh telinga,
kerah baju, dan melebihi alis. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Gimana kalau rambutnya mulet tapi tidak menyentuh telinga, kerah baju, dan tidak melebihi alis? Baik, akan saya jawab. Diharap untuk mengikuti ketentuan yang telah berlaku. Apakah terjawab? Bagaimana jika saat rangkaian berlangsung, rambutnya tidak sesuai dengan peraturan? Baik, akan saya jawab. Diharap untuk seluruh peserta untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Apakah terjawab? Apakah ada toleransi jika rambut hanya sedikit menyentuh telinga dan kerah baju? Baik, akan saya jawab. Silahkan kepada peserta untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Apakah terjawab? 11. Loji yang tidak menggunakan kerudung wajib mengikat rambut. Baik, akan saya ulangi. 11. Loji yang tidak menggunakan kerudung wajib mengikat rapi rambut satu ke belakang menggunakan ikat rambut berwarna hitam. Jika tidak memungkinkan, rambut wajib dijepit rapi menggunakan jepitan hitam polos. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Kak, saya pakai jepitan warna coklat atau putih, boleh nggak? Karena saya nggak punya jepitan hitam. Baik, akan saya jawab. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan jepitan selain warna hitam. Apakah terjawab? Kak, rambut saya pendek, jadi tidak bisa diikat. Apakah tetap harus diikat? Baik, akan saya jawab. Bagi loji berambut pendek, wajib menggunakan jepit rambut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apakah terjawab? Kak, apakah boleh ikat rambutnya bermotif? Baik, akan saya jawab. Ikat rambut harus hitam, polos, dan tidak bermotif. Apakah terjawab? 12. Loji yang menggunakan kerudung wajib menggunakan kerudung langsung atau segi empat dan berwarna hitam tanpa motif. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Kak, apakah diperbolehkan untuk menggunakan pashmina? Baik, akan saya jawab. Kerudung hanya diperbolehkan menggunakan segi empat hitam polos. Apakah terjawab? 2. Kak, kalau menggunakan kerudung hitam panjang sampai menutup dada diperbolehkan nggak? Baik, akan saya jawab. Silakan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Apakah terjawab? Kak, kalau kerudungnya ada motif rumbai-rumbai di samping, apakah boleh? Baik, akan saya jawab. Silakan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Apakah terjawab? 13. Igar dan loji dilarang menggunakan aksesoris yang tidak berhubungan dengan rangkaian seperti gelang, kalung, cincin, dan sebagainya. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Kak, saya pakai gelang keagamaan yang gak boleh dilepas. Apakah itu juga harus dilepas? Baik, akan saya jawab. Untuk gelang keagamaan diperbolehkan untuk dipakai selama rangkaian berlangsung. Apakah terjawab? Apakah jam tangan diperbolehkan untuk dipakai? Baik, akan saya jawab. Peserta tidak boleh menggunakan aksesoris yang telah ditetapkan. Apakah terjawab? Kenapa nggak dibolehin menggunakan aksesoris? Baik, akan saya jawab. Untuk menjaga keseragaman para peserta dan mengurangi resiko kehilangan barang. Apakah terjawab? 14. Igar dan loji dilarang mendokumentasikan serta mempublikasikan seluruh rangkaian Legion 2025 dalam bentuk apapun tanpa seizin panitia Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Boleh nggak aku foto kegiatan untuk koleksi pribadi? Baik, akan saya jawab. Segala bentuk dokumentasi dalam keberlangsungan acara tidak diperbolehkan. Apakah terjawab? Bagaimana jika ada peserta yang melanggar peraturan? Baik, akan saya jawab.
akan mendapatkan sanksi sesuai sanksi yang telah ditetapkan. Kak, kalau orang tua saya minta foto kegiatan untuk laporan, gimana Kak? Baik, akan saya jawab. Silakan meminta izin kepada panitia Legion 2025. Apakah terjawab? Pasal 3. Kedisiplinan. 1. Iger dan Loji wajib hadir 15 menit sebelum acara rangkaian Legion 2025 dimulai. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apakah tetap ada toleransi keterlambatan bagi peserta apabila mengalami kendala tak terduga? Baik, akan saya jawab. Toleransi keterlambatan hanya diberikan jika terkait 5K. Apakah terjawab? Bagaimana alur prosedur pelaporan keterlambatan agar tidak dianggap melanggar peraturan? Baik, akan saya jawab. Peserta wajib melaporkan kendala kepada CP terkait paling lambat 7 jam setelah kendala terjadi. Pelaporan hanya terkait 5K. Apakah terjawab? Apakah boleh hadir tepat saat acara dimulai? Baik, akan saya jawab. Sesuai dengan ketentuan, wajib hadir 15 menit sebelum rangkaian Legion berlangsung. 2. Sanksi keterlambatan diberikan jika peserta datang setelah melewati waktu yang telah ditentukan. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Terkait sanksi yang akan diterima berupa apa? Baik, akan saya jawab. Pembacaan sanksi akan dibacakan setelah pembacaan peraturan. Apakah terjawab? Jika sudah memberikan perizinan ke CP terkait, apakah sanksi tetap akan diberikan? Baik, akan saya jawab. Sanksi ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Apakah terjawab? Bagaimana cara mengetahui waktu rangkaian Legion? Baik, akan saya jawab. Segala informasi terkait rangkaian dapat dilihat melalui broadcast yang tersedia sebelum hari H rangkaian. Apakah terjawab? 3. Iger dan Loji dilarang meninggalkan acara tanpa seizin RDS Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Jika di tengah-tengah rangkaian ada kepentingan mendesak yang harus segera diselesaikan, apakah diperbolehkan untuk meninggalkan rangkaian? Baik, akan saya jawab. Perizinan hanya dapat diajukan dengan maksimal H-7 sebelum rangkaian dimulai. Apakah terjawab? Jika terdapat jadwal kuliah yang bertabrakan dengan jadwal Legion, apakah izin diperbolehkan? Baik, akan saya jawab. Izin dapat diberikan jika terkait 5K. Apakah terjawab? Jika peserta mengalami sakit di tengah berjalannya rangkaian, apakah izin dapat diberikan oleh RDS? Baik, akan saya jawab. Izin dapat diberikan setelah peserta melaporkan kondisi kepada RDS terdekat. Apakah terjawab? 4. Apabila rangkaian dilaksanakan secara online, Iger dan Loji wajib menyalakan kamera dengan ketentuan harus memperlihatkan seluruh muka selama kegiatan Legion 2025 berlangsung dan mematikan mikrofon jika tidak berkepentingan. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apakah prosedur perizinan selama rangkaian online tetap sama dengan rangkaian onsite? Baik, akan saya jawab. Perizinan melalui CP terkait maksimal H-7 jam sebelum rangkaian dilaksanakan. Apakah terjawab? Apabila selama rangkaian online berlangsung, peserta terkendala sinyal atau kamera, bagaimana Kak? Baik, akan saya jawab. Peserta segera melaporkan kendala kepada CP terkait disertai bukti yang valid. Apakah terjawab? Jika peserta menyalakan kamera saat rangkaian, namun hanya menampakkan jidat atau bahkan tidak terlihat wujudnya sama sekali, apa yang akan terjadi? Baik, akan saya jawab. Peserta harus memperlihatkan seluruh muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah terjawab? Pasal 4. Perizinan. 1. Alasan
ketidakhadiran atau keterlambatan yang dapat diterima adalah terkait 5K. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Jika perizinan di luar sakit, apakah dapat diterima? Baik, akan saya jawab. Perizinan hanya menyangkut 5K. Apakah terjawab? Untuk CP perizinannya siapa ya, Kak? Baik, akan saya jawab. Untuk CP perizinan dapat dilihat di tiap broadcast rangkaian. Apakah terjawab? Perizinan selain sakit yang diterima apa saja ya, Kak? Baik, akan saya jawab. Perizinan hanya menyangkut 5K. Apakah terjawab? 2. Izin hanya diberikan oleh RDS Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apakah perizinan bisa dilakukan ke FO atau hanya boleh ke RDS? Baik, akan saya jawab. Segala perizinan harus disampaikan kepada CP RDS 2025. Apakah terjawab? Jika mengalami sakit di tempat saat menjalani rangkaian, apakah izin bisa diberikan? Baik, akan saya jawab. Segala perizinan silahkan melapor kepada RDS 2025. Apakah terjawab? Jika ada kuliah online maupun offline yang bertabrakan dengan jadwal rangkaian, apakah izin akan diberikan? Baik, akan saya jawab. Silahkan peserta melakukan perizinan kepada CP RDS 2025. Apakah terjawab? 3. Perizinan paling lambat 7 jam sebelum rangkaian Legion 2025 berlangsung. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Jika perizinan dilakukan kurang dari 7 jam sebelum rangkaian Legion, apakah perizinan akan diterima? Baik, akan saya jawab. Silakan melakukan perizinan paling lambat 7 jam sebelum rangkaian. Apakah terjawab? Kenapa harus 7 jam sebelum? Baik, akan saya jawab. Karena dari panitia harus melakukan pendataan. Apakah terjawab? Jika tidak melakukan perizinan, bagaimana, Kak? Baik, akan saya jawab. Peserta yang tidak melakukan perizinan pada rangkaian Legion 2025 akan diberikan sanksi oleh RDS Legion 2025. Sanksi akan dibacakan setelah pembacaan peraturan selesai. Apakah terjawab? Pasal 5. Kode Etik. 1. Iger dan Loji wajib menghormati, menghargai, dan bersikap sopan kepada panitia Legion 2025, Civitas Akademika, Universitas Telkom, dan sesama peserta Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apakah kewajiban bersikap sopan hanya berlaku selama pelaksanaan rangkaian saja? Baik, akan saya jawab. Aturan ini berlaku selama status menjadi peserta aktif maupun non-aktif. Apakah terjawab? Apabila terjadi kesalahpahaman di mana tindakan peserta dinilai kurang sopan padahal tidak ada niat kesengajaan, apakah peserta diberi konsekuensi? Baik, akan saya jawab. Peserta tidak akan langsung dijatuhi sanksi, tetapi diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Apakah terjawab? Apa indikator yang menentukan bahwa peserta dianggap kurang sopan atau kurang menghormati? Baik, akan saya jawab. Segala bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma umum. Apakah terjawab? 2. Iger dan Loji wajib memanggil panitia Legion 2025 dengan panggilan kakak, kang, atau teteh. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Bagaimana apabila panitia yang bersangkutan adalah teman yang sudah kenal lama? Jika sedang berada di rangkaian Legion, apakah peserta harus tetap memanggil dengan sesuai ketentuan? Baik, akan saya jawab.
Jika sedang menjalani forum rangkaian, peserta harus mengikuti pasal yang berlaku. Apakah terjawab? Apa yang terjadi jika peserta tidak sengaja memanggil nama kepada panitia? Baik, akan saya jawab. Peserta wajib mematuhi peraturan selama rangkaian Legion 2025 berlangsung. Apakah terjawab? Apakah saat peserta menyampaikan perizinan via chat harus memanggil dengan panggilan sesuai peraturan? Baik, akan saya jawab. Peserta wajib memanggil dengan panggilan yang tertera dalam pasal yang sudah dijelaskan. Apakah terjawab? 3. Igor dan Logi dilarang melecehkan secara verbal dan fisik, melakukan intervensi, serta intimidasi kepada panitia Legion 2025 dan sesama peserta Legion 2025 secara pribadi ataupun berkelompok selama rangkaian acara Legion 2025 berlangsung. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apa indikator perbuatan dalam pelecehan seksual verbal? Baik, akan saya jawab. Segala bentuk candaan yang mengarah kepada bentuk fisik. Apakah terjawab? Apa yang terjadi jika peserta melakukan intervensi personal kepada panitia? Baik, akan saya jawab. Panitia akan menindaklanjuti perbuatan yang telah dilakukan oleh peserta. Apakah terjawab? Bagaimana jika peserta mendapat perlakuan intervensi atau intimidasi dari panitia dan bagaimana peserta dapat melaporkan tindakan tersebut? Baik, akan saya jawab. Peserta dapat melaporkannya dalam kotak suara atau link pengaduan secara anonim. Apakah terjawab? Pasal 6. Reward dan punishment. 1. Reward merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh RDS terhadap para peserta Legion 2025 yang paling aktif, disiplin, inspiratif, dan berkelakuan baik selama rangkaian Baik, akan saya ulangi. Reward merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh RDS terhadap para peserta Legion 2025 yang paling aktif, disiplin, inspiratif, dan berkelakuan baik selama rangkaian kegiatan Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Bagaimana cara panitia menentukan peserta yang layak mendapatkan reward? Baik, akan saya jawab. Berdasarkan keaktifan, kedisiplinan, sikap inspiratif, dan perilaku selama kegiatan. Apakah terjawab? Bentuk reward yang diberikan seperti apa? Baik, akan saya jawab. Bentuk reward yang diberikan akan ditentukan oleh RDS dan itu hak prerogatif RDS. Apakah terjawab? Kapan reward bakal diberikan? Baik, akan saya jawab. Diatur oleh RDS dan merupakan hak prerogatif RDS. Apakah terjawab? 2. Punishment merupakan sanksi yang diberikan oleh RDS terhadap peserta Legion 2025 yang melakukan berbagai pelanggaran terhadap tata tertib peserta Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Kenapa punishment yang diberikan harus fisik seperti push up? Baik, akan saya jawab. Sebagai bentuk sanksi untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Apakah terjawab? Jika terlambat karena masalah transportasi atau hambatan lain, apakah tetap mendapatkan sanksi? Baik, akan saya jawab. Tetap mendapatkan sanksi. Pengecualian dengan perizinan sesuai ketentuan RDS. Apakah terjawab? Kenapa harus ada punishment? Baik, akan saya jawab. Untuk menjaga ketertiban dan penegakan aturan. Apakah terjawab? Pasal 7. Peraturan tambahan. 1. Semua peraturan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh RDS Legion 2025. Apakah ada pertanyaan?
Silakan peserta untuk bertanya. Apa kondisi spesifik yang membuat panitia perlu menambahkan aturan di tengah acara? Baik, akan saya jawab. Peraturan tambahan dibentuk mengikuti urgensi yang sedang terjadi selama rangkaian Legion 2025. Apakah terjawab? Bagaimana cara panitia memastikan informasi aturan baru tersampaikan merata ke seluruh peserta? Baik, akan saya jawab. Peraturan tambahan akan disampaikan melalui struktural angkatan. Apakah terjawab? Apakah aturan tambahan langsung berlaku atau ada masa sosialisasi terlebih dahulu? Baik, akan saya jawab. Peraturan tambahan berlaku setelah disampaikan oleh struktural angkatan. Apakah terjawab? 2. Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan mendapatkan punishment dari RDS Legion 2025. Apakah ada pertanyaan? Silakan peserta untuk bertanya. Apa tolak ukur perbedaan sanksi untuk pelanggaran administratif dan pelanggaran etik? Baik, akan saya jawab. Punishment akan dibacakan setelah pembacaan peraturan. Apakah terjawab? Apa jaminan panitia bahwa sanksi yang diberikan tidak melanggar etika dan kesehatan? Baik, akan saya jawab. Seluruh punishment dari RDS dapat dipastikan sesuai dengan norma dan aturan resmi kampus. Apakah terjawab? Kepada siapa peserta bisa mengajukan banding jika merasa sanksi tidak adil? Baik, akan saya jawab. RDS hanya memberikan sanksi kepada peserta yang terbukti melanggar peraturan. Apakah terjawab? Pembacaan peraturan telah selesai. Selanjutnya akan dibacakan sanksi-sanksi. Peserta tidak diizinkan untuk bertanya.